Nasta yang dipilih Bapak Bang Ade merupakan alumni dari Prodi Teknik Geologi angkatan 2008 dan lulus di tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikannya dan lulus di Coventry University di United Kingdom, dan saat ini menjabat sebagai Eksekutif Direktur di PT Bintang Dharma Huruf Indonesia. Selanjutnya ada Bang Erlangga atau yang akrab disapa Bang Elang, merupakan alumni dari Prodi Teknik Geologi angkatan 2007 dan lulus di tahun 2012. Dan saat ini menjabat sebagai co-founder dan komisioner di Batara Holding Energy Investment Company. Selanjutnya ada panelis kita yang juga merupakan alumni dari TGU Sakti, ada Bang Ivan Ibrahim, angkatan 2012 dan lulus di tahun 2017, dan saat ini menjabat sebagai Mineralogi Division Supervisor di PT Geoservice. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama terlebih dahulu. Diharapkan kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Karena nanti kita akan ada games berupa video filter terbaik, jadi teman-teman dipersilahkan untuk menggunakan filter-filter terbaik yang menunjukkan wajah-wajah bahagia ya. Nanti akan diumumkan pemenangnya. Oke, saya nggak mau kalah nih dari Kak Cahaya, saya juga mau pakai filter deh. Oke, teman-teman dipersilahkan mengaktifkan kameranya ya. Ya, dinyalain kameranya. Ini Kak Doni dimatiin, Kak Doni. Kakak Doni Ansyah. Yo, biar rame. Oke. Oh, tuh ada Bang Reja. Gue lagi di site. Pagi, Bang Reja. Pagi, Komandan. Sehat, Komandan. Kacamatanya ganteng, Komandan. Nah, gitu, Kakak Duniansyah. Oke. Oke, silakan, Debbie. Oke, bisa dibantu Bang Himes untuk pengambilan fotonya? Oke. Oke, udah sama saya. Sip. Oke, terima kasih Bang. Baik, kita akan masuk ke dalam acara yang sangat ditunggu-tunggu ya, yaitu kita akan mendengarkan penyampaian materi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Bang Ade terlebih dahulu. Sebelumnya, Bang Ade apakah sudah siap? Saya duluan ya, insya Allah siap. Ya, oke. Tapi kayaknya enak Bang Elang dulu, lebih senior dari saya. Oh, baik. Saya juniornya soalnya. Oke, siap Bang. Oke, kalau begitu kita mendengarkan penyampaian materi dulu. Yang pertama dari Bang Elang ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Prodi Teknik Geologi sudah mengundang saya nih untuk bisa sharing terkait dengan geologi dan apa sih manfaatnya untuk kita-kita yang menjalankan di bidang entrepreneurship. Nanti saya sedikit bahas juga di materi saya nggak banyak, mungkin ada 3 slide. Jadi kita bisa diskusi di situ. Sebenarnya gimana sih pengalaman saya juga, mungkin kita bisa sharing sampai sekarang seperti apa. Oke, saya izin share screen, tapi boleh tolong dinyalakan ini ya. Jangan di disable share screen-nya. Sudah Bang. Sudah ya? Oke. Oke, saya sebelumnya saya mau nyapa juga nih senior-senior saya, dosen-dosen saya yang hadir di sini mendengarkan. Hari ini semoga ada sesuatu yang bermanfaat, pastinya juga akan ngedorong untuk teknik geologi lebih maju. Oke, saya akan membawakan tema tentang how to tango in agile energy industry. Apa sih tango? Tango itu
kalau kita tahu nari tango. Kenapa tango saya istilahin? Karena kalau kita bicara energy industry, kita tuh harus siap sama perubahan. Nah, kita geologis ini, khususnya geologi Trisakti ya, kita sudah terbiasa dan kita memang dididik untuk pada saat kita di kampus ya, untuk memiliki agile mindset. Nanti apa sih, gimana? Nanti akan kita bahas ya, saya sedikit saja. Nah, sebelumnya profil saya, nama saya Erlangga Basmasesa Cokro atau dipanggilnya Elang. Saya hobinya sport traveling. Saya punya moto make it easy but don't take it easy. Kita buat jadi mudah tapi jangan kita anggap remeh. Nah, formal education saya SMP di Al Azhar Bintaro, SMP di Bayoran. Saya masuk Geologi Trisakti di 2007. Organizational leadership saya di SMP saya ketua OSIS, saya SMA saya ketua OSIS, 2007 saya dipilih jadi Komti di Trisakti, lalu 2010 saya di BEM, saya jadi ketua kemahasiswaan, lalu 2010-2011 saya dipercaya jadi presiden AAPG, lalu 2008 saya dipercaya juga sama teman-teman di Persatuan Insinyur Indonesia untuk jadi ketua insinyur muda ya, untuk SDM atau sumber daya mineral. Lalu 2018 saya masuk HIPMI, saya berproses di sana, saya alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi ketua bidang perdagangan industri SDM di HIPMI Jaya, Himpunan Persatuan Pengusaha Muda DKI Jaya. Ya, working experience saya, kalau di sini ada Bang Reza tadi saya lihat, nah, saya dulu juniornya Bang Reza tuh di lapangan. Saya dari mulai sampel catcher, saya juga sempat ya naik mat logger, tapi waktu itu pun turun minyak. Jadi kita stop, gak ada job. Nah akhirnya di situ saya shifting. Nah di sini nanti kita bahas terkait dengan agile-nya kita, di mana geologis ini semuanya sebetulnya karena memang memiliki pengetahuan yang cukup, kita nih sangat bisa gitu untuk kemana-mana. Nah saya 2015 saya ditarik ke El Nusa Petrofin. Alhamdulillah di situ saya jadi desk employee, saya juara 1 juga untuk certification di oil and gas downstream. Lalu saya diafiliasi juga untuk handlingnya, saya urutan 1 certified. Di situ saya belajar banyak bahwa memang pengetahuan geologika ini dapat mendorong untuk kita ke bidang lainnya yang terkait dengan energi. Jadi pada saat, karena memang luas sekali, saya waktu itu menghandle industrial fuel services. Jadi saya masuk ke dunia K3S atau oil and gas hulu. Lalu core-nya sendiri waktu itu Petrofin adalah hilir migas. Lalu saya masuk juga ke pertambangan. Apa yang saya kerjakan di sana adalah gimana caranya teman-teman yang melakukan pekerjaan di hulu migas atau di pertambangan atau di industri lainnya dapat melaksanakan kegiatannya tanpa pusing untuk memikirkan fuel atau bahan bakarnya. Jadi kalau kita bicara pertambangan, 60% cost-nya itu adalah fuel. Nah, di situ saya manage gimana caranya BBM ini atau fuel bisa sampai ke lokasi-lokasi di dalam pertambangan. Alhamdulillah saya waktu itu ditawarkan jadi GM di usia saya 28 tahun, tapi saya keluar karena saya memilih, saya lihat ada juga beberapa partner saya ikut datang nih di sini. Saya milih waktu itu membentuk salah satu perusahaan, yaitu Batara Holding atau Batara Nusantara Energi. Jadi di situ kita holding company, kami berhasil bersama teman-teman kita menginvest satu perusahaan ya Tribatara Adhikara itu untuk hydropower, mini hydro. Lalu di tahun 2019 kami mengakuisisi salah satu izin IUP di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu namanya MCM. Lalu 2020 pada saat pandemi, alhamdulillah malah kita terbentuk satu perusahaan yang tadinya saya belajar banyak dari El Nusa, saya bentuk perusahaan yaitu namanya Genco Energy Nusantara atau kita sebut Genco Petrol hingga sekarang. Lalu unik juga pada saat itu karena memang saya sempat berkarir di El Nusa, saya dapat telepon dari salah satu direksi El Nusa, Lang, lo mau nggak bantuin kita untuk pengembangan bisnis? Saya ditarik 2020 kontrak sebagai tenaga ahli, tapi saya ditaruh di business development manager.
Jadi sebetulnya apa yang saya kerjakan itu semuanya terkait dengan geologi, tapi memang ada combine-nya sedikit tentang ilmu-ilmu finance, bisnis, dan lain-lainnya. Karena memang dengan pengetahuan kita di bidang geologi, kita mengerti di mana resource. Nah, pada saat itu kita bisa combine dengan pengetahuan kita di bidang bisnis, pastinya financial analysis, dan lain-lain, itu kita bisa menghasilkan satu bisnis yang real gitu ya, karena memang kita mengerti secara teknis, tapi secara komersialnya pun kita juga dalam. Nah, tadi saya sedikit angkat. Let's learn how to tango in agile energy industry. Kenapa sih harus seperti itu? Kita tahu pandemi, harga minyak 2014 waktu itu turun, lalu sekarang naik lagi gitu kan. Jadi terlalu agile nih. Gimana sih kita nyikapinnya? Ini saya bahas di sini, saya ambil data sampai 2020. Pada saat itu saya 2012 ya masih di Xlog atau di HI Services bareng sama Bang Reza nih. Di situ kita eksplorasi banyak. Kita melakukan eksplorasi karena memang harga minyaknya tersebut ekonomis. Jadi kalau kita punya cost per barrel waktu itu misalnya 40, harga minyaknya di 120 untuk offshore ya 40-an. Nah, kita masih bisa making money di situ karena pada saat kita bicara tentang geologi atau tentang technical, ujungnya kita bicara dengan terkait dengan profit juga. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan itu, kita bisa menghasilkan profit, makanya masih tetap dijalankan. Tapi ternyata 2014 turun ke 50-an dolar per barrel ya. Di situ kita shock, kaget. Teman-teman di geology dan exploration kaget. Gimana nih job stop karena mereka nggak berani melakukan pekerjaan exploration karena memang harga minyak turun dan lain-lain hal ya. Lalu lebih lucu lagi kemarin pada saat COVID-19. Jadi kita membeli minyak kalau di pasar komoditi malah kita dibayar karena memang oversupply pada saat itu. Jadi kapal-kapal tanker nggak bisa bongkar minyaknya. Jadi mereka membayar siapa yang mau menampung minyak tersebut. Sampai harga minyak waktu itu sempat 2 hari turun di minus 37. Dan sekarang kalau kita lihat naik lagi di 100. Nah ini sangat agile gitu kan kalau saya bicara tentang minyak ya. Karena memang kaitannya erat sekali gitu. Geologi ini dengan industri perminyakan dan energi. What can we do? Nah, saya punya answer nih untuk teman-teman kalau memang ada di sini ya yang masih SMA gitu bingung mau kemana. Nah ini saya kasih tahu hintnya. Answernya adalah become a geologist. Karena pada saat kita belajar geologi, kita sangat terbuka akan pengetahuan yang sangat luas di bidang kebumian. Mungkin kalau saya bicara apa sih geologi itu, teman-teman di mahasiswa SMA gitu ya, teman-teman yang masih di bangku SMA, apa sih geologi? Sering tuh yang nanya. Saya memang sering juga isi karir di Lab School. Saya dengan bangga, saya bilang bahwa saya ada alumni geologi Trisakti. Kenapa saya bangga? Nanti kita ngobrol. Nah, di situ kita belajar. Ada ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya. Nah, sebenarnya apa sih gunanya kita memahami bumi? Karena memang kalau geologis itu, saya sering nyebutnya kita dokter. Tapi kita dokter tentang bumi. Jadi kalau apapun yang terkait dengan bumi, terkait dengan kandungannya, resource, lalu fenomena-fenomena yang ada di bumi, ya memang kita yang bisa menjawab. Lalu apa sih karir path-nya? Sangat luas. Kita bisa bicara tentang geophysics, hidrogeologi, environmental geology. Saya di Elnusa juga mendevelop tentang engineering geology, dan lain-lain. Jadi kita sangat luas. Nah, karena keluasannya itu pun kita terbentuk. Salah satu mindset kita itu adalah agile mindset. Jadi pada saat tadi minyak turun, kita mengerti bidang lainnya. Kita mengerti gimana cara mengeksplorasi mineral dan lain-lainnya, sehingga kita bisa shifting dengan cepat. Tapi memang ini kondisinya khusus ya. Mungkin kalau senior-senior nggak nggak mendapatkan gitu. Tapi pada saat kita yang lulus di 2012 sampai sekarang ini memang sangat kanan kiri gitu, sangat agile sekali. Nah, itu yang dibutuhkan, salah satunya agile mindset. Jadi bagaimana kita growth, kita harus open sama ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru apa aja sih? Tidak hanya terkait dengan geologi, tapi juga kita harus terbuka karena memang di geologi kita belajar terkait geologi ekonomi ya.
Nah, kita belajar di situ bagaimana cara menghitung IRR, internal rate of return, lalu NPV, lalu kita hitung juga gimana cara menghitung payback period. Nah, kita harus dalamin itu. Pada saat kita memiliki pengetahuan di geologi, pada saat kita bisa mentranslate reserve dan resource tadi ke dalam satu bentuk kajian ekonomi, itu akan sangat mempermudah kita untuk menjalankan satu bisnis atau kita bekerja di satu perusahaan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara apa sih sebetulnya yang bisa kita masuki gitu ya pada saat upstream kemarin turun, sekarang naik lagi gitu kan. Kita banyak kalau kita bicara dengan bicara soal migas ya. Ada upstream, midstream dan downstream. Ini saya tampilkan sedikit di sini ada produk-produk yang dihasilkan dari refinery, dari mulai aspal, dari mulai aftur, LPG, lalu juga solarnya, migas ya apa BBM. Nah, makanya di sini saya pun juga membuat satu perusahaan di bidang solar industri dari mulai pengelolaan dan tradingnya. Kita bekerja sama dengan Pertamina yang namanya Genco Petrol. Alhamdulillah berjalan baik hingga sekarang. Lalu kalau kita lihat juga di sini ada Pertamina, salah satu perusahaan oil and gas gitu ya. Dia menjadi salah satu produsen baterai mobil listrik. Nah, kenapa? Ini sebenarnya hint. Karena Pertamina pun juga mereka shifting pelan-pelan. Dibentuknya subholding Pertamina Power Indonesia, lalu ada lagi subholding lainnya itu memperlihatkan kepada kita gitu bahwa kita memang harus memiliki mindset agile. Kita geologis, ya kita memiliki mindset itu. Kalau kita tanya apa sih bahan-bahan baterai? Ini saya kasih lihat di screen. Ini siapa yang mengerti? Yang mengerti adalah geologi. Gimana cara mengeksplor ini? Lalu kemampuan itu pada saat kita asah lagi untuk di bidang komersialnya, kita dapat mengolah data-data ini menjadi satu bentuk kajian, di mana kajian tersebut kita bisa memakai menjadi satu data pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Jadi kemampuan kita atau pengetahuan kita di bidang geologi ini sangat amat bermanfaat. Lalu saya tadi singgung sedikit, kita belajar di geologi itu economical geology ya. Waktu itu saya ingat tuh 3 SKS apa 2 SKS gitu. Di situ saya belajar gitu. Memang saya berminat di situ. Saya suka sekali berbisnis gitu ya. Tapi saya mau mendalami lebih dalam. Nah, pada saat pelajaran itu saya betul-betul dengerin. Karena memang ternyata pelajaran tersebut pada saat kita combine dengan pengetahuan tadi yang saya bilang itu sangat bermanfaat. Kenapa kita perlu belajar mengenai energy economics? Karena pastinya kapital permodalan yang besar. Resiko kita sangat tinggi. Ketidakpastiannya besar, tadi yang saya sebutkan. Peluang akses wilayah konsumsi energi juga ada. Kemampuan negosiasi kita harus ada. Lalu ada jenis kontrak yang berbagai macam. Dari mulai kontrak kerja, lalu kalau kita bicara pertambangan, ada PKP 2B, ada IUP, dan lain-lain. Jadi, selalu regulasi yang banyak gitu ya. Nah, disinilah kita harus memiliki dasar yang kuat di bidang energi. Kalau kita bicara energi, siapa yang paling pakar? Ya tadi saya bilang Dokter Bumi, yaitu geologis ini. Jadi disitulah waktu itu akhirnya saya berkeputusan, saya ditawarin waktu itu 28 tahun, saya menjadi GM di Indonesia Petrofin untuk fuel. Saya tolak. Bukan tolak karena apa, tapi karena memang saya mau berkontribusi lain nih untuk negara ya. Nah, saya pun masuk ke HIPMI. Pada saat di HIPMI pun, saya dengan bangga saya bilang bahwa saya adalah lulusan Geologi Trisakti. Karena teman-teman di HIPMI pada saat kita mengambil keputusan, ini untuk kita sharing aja ya. Di dalam HIPMI itu ada satu fraksi yang paling kuat. Fraksi yang paling kuat apa? Adalah fraksi Trisakti. Jadi pada saat HIPMI mau mengambil satu keputusan, mereka manggil dulu fraksi Trisakti. Dan isinya siapa? Anak-anak muda. Kalau saya bicara tadi tentang Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, siapa sekarang ketuanya? Adalah ketuanya anak Trisakti. Jadi saya nggak pernah itu kalau bilang anak, mungkin ada universitas lain gitu ya. Saya dengan bangga saya bilang bahwa saya ada alumni Geologi Trisakti. Karena memang apa? Satu, pengajar-pengajarnya juga proven, jelas. Lalu yang kedua, link alumninya sendiri amat sangat bagus. Saya bisa ketemu dengan komisaris
PGN, Direktur Utama PGN gitu ya, perusahaan gas negara dan lain-lain. Lalu juga di banyak di legislatif juga banyak anak-anak Trisakti. Jadi kita sangat kuat untuk ikatan alumninya. Lalu juga pastinya karena memang sudah terbentuk lama gitu ya, Trisakti ini sangat dikenal baik gitu. Apa yang dikenal ya, orang-orangnya sangat kuat dalam arti adalah dia bisa tuh untuk menghadapi perubahan. Misalnya hari ini kita bicara tentang migas. Saya bicara waktu saya jadi di business development, yang saya develop itu adalah renewable energy. Saya di sini saya lihat tadi ada tim saya juga di Alnusa, Mas Fahri ya. Kita ngedevelop terkait dengan PLTBG, terkait dengan PLTA, lalu juga PLTS sekarang. Nah itu semua hal-hal tersebut basicnya adalah geologi. Kemarin kita ngecek dari mulai konstruksinya juga, karena memang saya di Alnusa Fabrikasi Konstruksi, saya mau ngecek gimana kekuatan tanah, itu adalah apa? Ilmu geotek. Ilmu tersebut kita translate ke dalam satu bentuk financial analysis yang nantinya akan kita sajikan untuk pengambilan keputusan bisnis di Alnusa atau di yang lainnya. Dan alhamdulillah pun tadi saya cerita, saya 2020 pada saat pandemi, kita duduk bareng di teman-teman di Batara Holding di company saya. Apa yang bisa kita lakukan? Ternyata ada anomali pada saat pandemi ini, kebutuhan fuel itu naik. Nah, di situ kami berinisiatif, kita menghitung satu financial analysis dan kita membuat satu bisnis proposal, kita bentuk yang namanya Genco Energy Nusantara. Di dalam Genco Energy Nusantara, isinya siapa? Banyak juga anak-anak Trisakti, karena saya tarik orang-orang yang udah proven lah. Ada 3 anak geologi Trisakti. Di Alnusa pun, di business development, ada 2 anak geologi Trisakti yang saya tarik. Jadi ya tadi yang saya bilang, akses kepada alumni dan juga memang kita sudah terbentuk lama ya, sudah dari tahun 80-an kalau nggak salah, 84 atau 82 ya. Nah di situ sudah banyak alumni-alumni kita yang sudah jadi, dan mereka sangat, saya mengalami sendiri, mereka sangat willing untuk membantu adik-adiknya. Jadi dengan ikatan alumni yang kuat, lalu dosen-dosen yang bagus juga, pastinya dengan masuk ke geologi Trisakti itu akan sangat baik untuk pengembangan kita. Apalagi kalau kita mau masuk ke dunia entrepreneur, ya karena memang basic geologi sendiri kita mengerti terkait dengan resource. Pada saat kita combine, kita asah sedikit lagi, kita tambahkan sedikit lagi kemampuan kita di bidang energy economics, itu sangat amat membantu kita untuk men-setup satu perusahaan. Lalu apa sih gunanya tadi financial analysis? Apa gunanya feasibility study? Apa gunanya business proposal? Adalah maju kepada investor. Di mana investor ada? Investor ada itu adalah ya di kumpulan alumni salah satunya. Lalu juga di organisasi-organisasi di mana di dalamnya banyak sekali anak-anak Trisakti. Kita bisa pitch, bahasanya kita pitching bisnis proposal kita kepada mereka. Nah, dan yang saya pelajari, ya, yang dilihat investor itu bukan bisnisnya, tapi peoples-nya. Jadi, karena kalau kita bicara fuel, mungkin 15 tahun lagi akan turun. Tapi pada saat kita punya mindset, yang tadi geologis punya, agile mindset, kita bisa shifting kemana? Ke renewable energy misalnya. Banyak sekali kalau kita bisa bicara renewable dari mulai hulu sampai hilirnya baterai gitu ya. Nah itu kita yang paham, karena memang kita mengerti dari segi teknikalnya sangat dalam. Karena ya kalau kita bicara siapa sih dokter bumi ya geologis. Jadi mungkin seperti itu sedikit dari saya. Saya di sini saya suka kata-kata ini. I'm not here to make you comfortable with change. I'm here to help you be comfortable with discomfort. Karena di discomfort itulah ada peluang. Disitulah kita muncul pengembangan diri. Dan disitulah geologis ini kuat. Karena memang kita punya pengetahuan yang luas dan kita juga terbiasa akan perubahan. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bang Elang untuk penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya. Buat teman-teman di sini mungkin sudah mendapatkan gambaran tentang seperti apa sih teknik geologi itu, dan ternyata cakupannya sangat luas ya.
Oke, kita akan mendengarkan penyampaian materi juga yang tidak akan kalah menarik yang akan disampaikan oleh narasumber kedua, ada Bang Ade. Untuk teman-teman, dipersilakan untuk menyimak dengan baik. Oke, Bang Ade, apakah sudah siap, Bang? Ya, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Teknik Geologi telah mengundang saya sebagai narasumber, berbagi sedikit ilmu lah ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kehadirannya untuk para guru-guru saya ini, ada Pak Afiat, Pak Ibu Dewi, Pak Suherman, Pak Budi, dan segenap Civitas Akademika. Kemudian ada teman-teman mahasiswa juga, kemudian ada juga calon mahasiswa lah ya istilahnya. Nah, saya izin pagi ini kalau Bang Elang tadi sudah banyak cerita mengenai overview, saya mungkin lebih banyak ke motivasinya ya, kenapa sih kita mau entrepreneurship ya. Saya izin share screen dulu ya. Oke, ini udah full screen belum ya? Udah ya? Halo? Ya, udah muncul? Ya, Sudah, Bang. Sudah ya? Oke. Topik saya mungkin entrepreneurship in the natural resources industry. Well, basically sama aja, energy industry adalah natural resources industry. Nah, kemudian kalau kita bahas natural resources, saya mau tanya dulu gitu kan sama teman-teman gitu. Ada nggak yang tahu ini apa sebenarnya gitu? Ini sebenarnya suatu apa ya, impian lah ya, salah satu impian saya gitu ya. Pengen punya Ferrari gitu loh. Nah, entrepreneurship ini menurut saya adalah salah satu jalan gitu ya untuk mencapai salah satu impian saya gitu. Nah, teman-teman mungkin juga macam-macam ya, ada yang punya, mungkin ada yang kepengen punya perusahaan besar, punya pengen gedung kantor atau sebagainya ya. Nah, ini adalah yang boleh kita anggap sebagai visi atau kita pengen apa sih tujuan kita berentrepreneur gitu ya. Dan kenapa hubungannya kita harus ke natural resources gitu loh. Nah, jadi secara definisi, apa sih sebenarnya entrepreneur itu? Gitu. Saya mengutip dari Investopedia ya, bahwa entrepreneur itu adalah individu ya atau seseorang yang menciptakan bisnis, kemudian dia menanggung segala risiko, tapi dia juga yang menikmati rewards-nya gitu ya. Nah, entrepreneur ini tuh adalah tokoh kunci dari suatu ekonomi, di mana dia menggunakan kemampuannya, kemudian inisiatifnya itu untuk mengantisipasi kebutuhan dari pasar atau kebutuhan dari zaman, dan membawa ide-ide baru dalam pasar tersebut. Nah, ini saya coba perlihatkan mungkin beberapa pengusaha di bidang natural resources ya, atau konglomerat yang mungkin kita bisa lihat masuk di dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia ya, dari versi Forbes gitu ya. Nah, ada yang pertama kita tahu ini ada Garibaldi Thohir gitu. Pak Garibaldi Thohir ini adalah pendiri dari Adaro Energy Indonesia. Ini perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Kemudian kita ada juga pengusaha yang baru saja meninggal, ini Pak almarhum Arifin Panigoro. Beliau adalah pendiri dari Medco Energy Internasional. Ini adalah perusahaan migas raksasa di Indonesia ya. Dimulai dari perusahaan pipa awalnya, kemudian dia berkembang besar sampai sekarang punya blok minyak di luar negeri ya. Dia fokus masih di bidang tetap di oil and gas, kemudian dia juga mulai akuisisi ke pertambangan emas ya. Kalau kita dengar di Umon itu akhirnya Newcrest Newmont itu diambil oleh Medco. Kemudian kita dengar ConocoPhillips pun di Indonesia dijual juga dan dibeli oleh Medco. Artinya ini hebat sekali Bapak almarhum Arifin Panigoro ini visi misinya membangun natural resources industri di Indonesia. Kemudian ada lagi yang terkaya satu lagi mungkin contohnya adalah Pak Peter Sondag ya. Pak Peter Sondag ini konglomerat gitu ya. Dia main bisnisnya adalah bidang pertambangan emas gitu ya. Ini ketiga orang ini sebetulnya mereka melihat peluang, melihat potensi di bidang natural resources Indonesia ini, bahwa memang natural resources Indonesia ini sangat melimpah gitu. Nah, siapapun yang bisa memanfaatkan hal tersebut gitu dengan inisiatifnya dan usaha yang gigih gitu ya, akan bisa berhasil. Sebenarnya apa sih pros and cons-nya untuk menjadi entrepreneur? Mungkin saya bicara prosnya dulu lah ya. Keuntungannya apa sih sebagai entrepreneur gitu ya. Otomatis entrepreneur itu menikmati high profit, itu udah pasti. Kemudian dia lebih fleksibel dari segi waktu kerja,
kemudian workplace-nya juga tempatnya dia bebas bekerja di mana saja, kemudian ada kesempatan untuk bertumbuh, bahkan fame ya, populer gitu ya, karena dia sebagai entrepreneur. Nah, kemudian ada kekurangannya juga sebenarnya jadi entrepreneur ini. Yang pertama adalah high risk gitu. Kita tahu dalam ekonomi high risk, high return gitu ya. Ini memang sangat beresiko gitu, resiko. Nah, kemudian yang kedua adalah challenging. Ini tidak sulit, tapi ini menantang gitu. Karena menantangnya di sini adalah tidak cukup hanya satu keilmuan yang kita miliki untuk menjadi entrepreneur gitu. Artinya entrepreneur ini adalah berbagai ilmu yang harus dikombin, kemudian berbagai skill yang harus dikombin untuk menghasilkan sesuatu gitu. Nah, mungkin salah satu step-nya yang pertama mungkin becoming a geologist seperti Bang Elang sampaikan tadi. Kita harus mengerti dulu nih industri ini atau natural resources itu apa sih? Kalau kita logika berpikir yang sistematis gitu ya, kita harus tahu dulu nih ini apa. Kemudian baru kita mungkin mengerti lagi oh bagaimana berbisnis di bidang ini. Nah, ini sehingga ini yang bisa menjadi entrepreneur sukses. Nah, yang terakhir adalah suffer failures and losses gitu. Bahwa jadi pengusaha itu siap-siap gitu, siap-siap bisa rugi, siap-siap bisa bangkrut, siap-siap bisa terbuang waktunya dan sebagainya. Nah, kalau masuk ke bagian keuangan lah ya, saya pikir kita bicara namanya ada market capitalization atau sebetulnya nilai dari suatu perusahaan gitu ya. Artinya kalau sebuah perusahaan itu 100% sahamnya misalnya mau dijual atau ada yang mau beli, teman-teman ada yang mau beli. Berapa sih nilainya ini perusahaan? Nah, saya kasih lihat di sini ada data yang sambil dari Yahoo Finance. Yang pertama dari Adaro Energy Indonesia. Adaro Energy Indonesia ini market cap-nya itu ada di 90,2 triliun. Kemudian Medco Energy International itu ada di 14,5 triliun rupiah. Archie Indonesia ada di 11,7 triliun rupiah. Nah, saya bandingkan gitu dengan Unilever Indonesia misalnya. Unilever Indonesia itu market cap-nya itu ada di 129,7 triliun rupiah. Kalbe Pharma, itu perusahaan pharmaceutical company ya, perusahaan farmasi, itu ada di 78 triliun. Kemudian Indofood sukses makmur ya, Indofood yang perusahaan mie goreng yang kita biasa makan gitu ya, itu ada di 50 triliun. Nah, saya pengen kasih lihat ke teman-teman di sini semua bahwa Adaro ini memiliki satu konsesi ya, istilahnya beberapa konsesi lah ya, di bidang pertambangan. Dengan market cap dia yang 90 triliun, berarti dia hampir menyaingi atau melampaui dari perusahaan farmasi yang obat-obatnya kita pakai seluruh Indonesia. Kemudian juga dia hampir menandingi atau masih sedikit di bawah dari Unilever Indonesia, di mana Unilever ini produk-produk sehari-hari yang kita pakai, mulai dari Sunlight, sikat pasta gigi, dan sebagainya yang kita pakai sehari-hari. Artinya industri batubara atau sektor batubara ini sangat kaya gitu ya. Kalau kita bisa bermain dengan baik di bidang ini, di sektor ini, maka ini sangat bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Saya lanjut ke financial ratios comparison misalkan. Kita lihat memang segi financial ratio dari perusahaan pertambangan itu boleh dibilang tidak terlalu besar lah. Tapi memang di sini kalau kita lihat lagi revenue itu sangat besar. Seperti kita lihat Adaro itu ada di sekitar 2.500 juta US dollar ya. Ini tahun 2020, data dari Annual Report yang ambil. Adaro Energy itu bisa mencetak omset atau revenue sekitar 2.500 juta US dollar atau 2,5 miliar dolar. Nah, dia punya sekitar gross profit itu setelah dikurangi beban produksinya ya, ongkos-ongkosnya itu ada 577 juta US dollar. Artinya marginnya itu, gross profit marginnya itu sekitar 22,8%. Nah, kemudian hal yang sama juga seperti Medco, ini dia juga bisa punya margin ya, atau keuntungan yang persentasenya sekitar 29,4%. Kemudian ada juga Archie Indonesia, ini tambang emas ya. Ini besar nih, lumayan besar, dia bisa menghasilkan keuntungan itu sekitar 59%. Nah, ini kalau kita lihat bahwa memang sektor natural resources ini tidak kalah gitu dengan sektor-sektor yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, ada FMCG, Unilever Indonesia, kemudian Kalbe Pharma, Pharmaceutical, bahkan ada Indofood. Kalau ini memang boleh dibilang murah karena memang mereka punya produksi yang istilahnya pabrik gitu ya, kemudian mereka jual ke masyarakat dan dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan Indofood misalkan mie goreng ya, perusahaan mie goreng dan sebagainya ini dia bisa menghasilkan
gross profit margin di 32,7%. Artinya bahwa sektor energi atau natural resources yang sangat beresiko ini pun mampu menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Nah, ini saya sedikit sharing mungkin pengalaman saya sendiri gitu ya, menjalankan sebagai entrepreneur gitu ya. Saya lulus di 2012 gitu. Saya sedikit cerita. Kemudian saya sempat kerja di 2012 setelah saya lulus itu saya sempat kerja di perusahaan batu baranya Sinarmas ya, Golden Energy Mines. Kemudian saya dalam 2 tahun, kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke Inggris, ke Coventry University. Nah, saya pulang dari Inggris itu, saya berpikir saya kayaknya I have to do something gitu ya. Nah, cuma saya tahu bahwa industri natural resources ini adalah padat modal. Artinya mahal sekali rasanya untuk memulai. Dan kita belum punya, saya saat itu belum punya pengalaman bagaimana caranya bisa meyakinkan orang gitu ya untuk mau berinvestasi. Oke, akhirnya saya bikin konsultan di bidang migas saat itu di 2016. Tapi saya juga merasakan alhamdulillah gitu, saya merasakan kegagalan gitu. Saya merasakan kegagalan karena memang saat itu harga migas lagi turun ya, karena oversupply di Amerika, mereka membanjiri pasar dunia gitu ya, jadi oversupply. Jadi natural resources ini sebetulnya intinya adalah supply and demand. Komoditas itu ada supply and demand. Begitu di oversupply maka dia akan jatuh harganya. Begitu harga migas jatuh maka semua industri migas terpukul, kontraktor terpukul, bahkan saya pun sebagai konsultan saat itu terpukul ya istilahnya. Kami akhirnya, ternyata kami gagal walaupun hanya beberapa kali dapat klien, tapi akhirnya kami tinggalkan. Nah, kemudian saya lihat peluang lagi gitu ya, bahwa di 2018 saya lihat lagi nih, oke, saya lihat banyak sekarang pembangunan era Presiden Jokowi ya. Ini adalah di infrastruktur. Maka saya pikir saya harus shifting nih. Ini yang seperti Bang Elang sampaikan, kita ini harus bisa melihat peluang dan agile gitu, harus bisa tango, harus bisa menari. Nah, saya akhirnya masuk sebagai executive director saya pitching gitu ya kepada investor dan akhirnya kita menjalankan konsultan di bidang geotechnical dan mineral exploration. Jadi kami ini menikmati berkahnya istilahnya dari pembangunan infrastruktur, bahkan kami menikmati juga dari kenaikan harga batu bara. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita harus melihat lagi ini hulu ke hilirnya, industrinya ini seperti apa. Nah, saya pun juga masih ada rencana, sampai saat ini pun saya juga masih terus berkembang begitu ya, bertumbuh sebagai entrepreneur. Nah, saya sekarang masih melaksanakan pitching untuk mineral mining company. Nah, ini saya ada tips sebetulnya buat students gitu ya, apa saja yang menurut saya perlu gitu ya. Jadi ada 4 kunci kesuksesan dalam hidup yang menurut saya perlu diingat oleh teman-teman dan akademisi sekalian. Yang pertama itu adalah knowledge ya. Jadi ini saya singkat 4 ini KASO ya. KASO. Jadi yang pertama itu K itu adalah knowledge. Nah, ini kita dengan di geologi, ikut masuk perkuliahan di geologi, kita dapat knowledge. Tapi tidak cukup hanya sebagai mahasiswa, kemudian geologi, dan lulus sebagai ahli geologi itu sudah cukup knowledge-nya. Belum. Karena untuk sebagai entrepreneur itu butuh ilmu-ilmu yang lain gitu ya, ilmu keekonomian dan sebagainya. Dan hari ini kita bisa dapatkan ilmu ini luar biasa ya, tidak hanya di universitas gitu. Kita bisa ikut kursus, kita bisa belajar YouTube ya, misalkan kursus online begitu. Nah, itu sisi knowledge. Kemudian yang kedua adalah attitude. Nah, attitude ini kita sikap yang baik ya, seperti etos kerja, kita semangat bekerja, kita inisiatif, kita jujur dalam bekerja. Kemudian yang ketiga adalah skills. Skills ini entrepreneur ini luar biasa, skills ini harus terus diasah gitu ya. Yang paling penting adalah skills-nya yang paling penting adalah bisa menyampaikan atau mendeliver result yang baik gitu ya. Misalkan kita meneliti sesuatu, bagaimana caranya orang tahu hasil penelitian kita bagus kalau presentation skills kita buruk. Nggak ada yang bisa mengerti bahwa misalkan ternyata ini kita bagus gitu ya penelitian kita. Nah, ini juga skills ini macam-macam. Mulai dari social skills ya, soft skill ya, misalkan berkomunikasi, kemudian skill komputer, misalkan software. Nah, ini yang skill-skill ini yang terus harus diasah. Nah, yang terakhir ini opportunity. Jadi, begitu opportunity datang, kalau kita punya knowledge, attitude, dan skills yang baik, maka saya yakin kita bisa maju gitu sebagai entrepreneur ataupun misalkan employee yang terbaik di suatu perusahaan. Nah, kemudian jadi apa sih sebenarnya harus dilakukan gitu ya untuk teman-teman sekalian yang mahasiswa ataupun juga calon mahasiswa gitu ya. Nah, yang pertama itu find your passion dulu. Kita itu harus menemukan passion kita tuh apa gitu.
Jangan kita masuk, oh kita sebenarnya nggak passion, nanti yang ada terseret-seret gitu. Oh saya nggak semangat kuliah di geologi, saya disuruh orang tua. Nah jangan. Jadi kita harus tanya dulu dari hati kita bahwa oh kita mau ya masuk berkecimpung dalam dunia energi atau dunia natural resources gitu. Kalau itu passionnya oke, masuk ke geologi. Tapi kalau enggak jangan. Nah kemudian develop kaso yang tadi saya bilang 4 hal tadi itu kita terus tumbuhkan atau kita asah kaso tadi. Kemudian yang ketiga adalah just do it. Gitu. Jangan terlalu banyak mikir, artinya oh saya nanti aja deh kalau ini atau apa, saya khawatir begini, khawatir begitu. Apa yang kita punya, kalau kita sudah bisa develop kaso tadi, lakukan saja. Bismillah. Kemudian yang keempat, jangan lupa kita berdoa gitu ya sama Allah, sama Tuhan yang Maha Esa. Kita berdoa semoga usaha-usaha kita ini membuahkan hasil. Nah, yang terakhir adalah apa opportunity untuk kita gitu. Bang Elang tadi sudah sampaikan banyak juga bahwa industri natural resources ini banyak sekali peluangnya begitu ya. Kalau kita lihat di Bursa Efek Indonesia, emiten atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu baru ada 50. Dari kalau kita tahu lahan Indonesia yang sebegini luasnya, ada ribuan perusahaan pemegang kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan begitu, tapi hanya baru ada 50 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Artinya masih banyak sekali peluang untuk kita anak-anak muda apabila mau mengembangkan industri ini gitu. Oke, kita nggak bisa mulai langsung di intinya gitu ya, di padat modal, karena ini padat modal. Tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang we need to start off somewhere gitu loh. Kayak seperti Netflix. Netflix itu dibangun dari rental DVD. Akhirnya dia sekarang punya perusahaan film gitu ya, perusahaan siaran perfilman itu terbesar di dunia gitu. Dia start dari penyewaan DVD. Kemudian Apple gitu misalkan. Saya kasih contoh Apple. Apple itu perusahaan komputer atau teknologi company ya, handphone dan sebagainya yang teman-teman pakai. Nah, ini mulainya pun dari garasi gitu. Jadi artinya nggak masalah kita mulai dari mana aja tuh, yang penting kita mulai gitu. Kita lihat peluangnya mana kita bisa masuk, entah kita jadi supplier kah, mineral misalkan, atau kita sebagai supplier alat-alatnya atau apapun lah ya. Kalau kita mau pasti ada jalan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bang Ade atas penyampaian materinya. Sangat inovatif sekali, dan teman-teman di sini mungkin yang saat ini bingung untuk melanjutkan pendidikannya nanti di mana, mungkin bisa mengambil jurusan teknik geologi ya, karena cakupannya sangat luas sekali, dan tentunya kalian boleh mendaftar di Universitas Trisakti karena teknik geologi Universitas Trisakti itu sudah akreditasi A dan tentunya didukung oleh fasilitas yang sangat lengkap juga, serta ikatan alumninya yang kuat, jadi kalian tidak perlu khawatir untuk nantinya menyangkut masalah pekerjaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi penanggap. Di sini akan ada penanggap kita dari Bang Irfan yang nantinya akan memberikan atau mengutarakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Dan untuk teman-teman semua, mungkin dari apa yang disampaikan oleh abang-abang kita ini, ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di chat room, nantinya akan kita baca. Kepada Bang Irfan, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Ade dan Bang Elang. Terima kasih pemaparannya, luar biasa sekali untuk pemaparannya. Jadi saya pernah mendengar mengenai being entrepreneur itu on time, disiplin, high quality. Terus juga tadi Bang Ade sempat membicarakan bahwa entrepreneur itu yang si pemilik ide, si pemilik bisnis, dan juga si pemilik reward. Bagaimana kita kaitkan semua itu, Bang, terhadap basic keilmuan kita di geologi nih, Bang? Mungkin dari Bang Ade dulu. Ya, mungkin izin Bang Elang untuk membantu jawab nih. Jadi kalau menurut saya, geologi ini adalah sebuah basic atau dasar fundamentalnya. Seperti Bang Elang juga mungkin sampaikan tadi, kita ini dokter bumi. Natural resources ini kan bumi. Nah, kita ini yang mengerti lah istilahnya natural resources ini. Nah, hal ini harus kembangkan juga dengan tadi mungkin opportunity-nya ya. Opportunity-nya tadi yang KAS tadi, knowledge kita punya, geologi, attitude juga kita bangun, etos kerja yang baik ya, tadi semangat, disiplin dan sebagainya, skill kita asah. Sehingga opportunity ini tercipta dari mana? Dari networking misalnya.
kita bergaul begitu ya yang positif dengan teman-teman, misalkan lintas organisasi, lintas profesi, lintas apapun ya. Nah, ini yang akhirnya bisa menciptakan peluang. Mana tahu, oh barangkali ada perusahaan, teman-teman misalkan kita punya teman yang bisnisnya di bidang properti, dia kemudian mau investasi di bidang pertambangan. Oh kita yang ngerti nih, akhirnya kita oke deh, bagaimana kalau kita kerjasama yuk kita bikin perusahaan pertambangan andesit misalkan batu. Itu mungkin gitu, karena ujung-ujungnya, oh ya saya memang bangun properti di daerah tersebut. Saya belum ada batunya gitu. Nah ini kan akhirnya yang hal dua ini yang kita bisa sambungkan. Nah hal-hal semacam inilah ya perumpamaannya begitu ya harus dipertemukan gitu antara kaso tadi gitu. Dan itu yang harus kita develop begitu. Mungkin ada tanggapan lain dari Bang Lang? Ya, saya setuju sekali sama Mas Ade. Tapi memang betul, jadi kan kaitannya dengan ilmu geologi, entrepreneurship. Ya sekali lagi tadi saya bilang bahwa pengetahuan kita itu nggak semua orang mengerti ya. Karena kita belajar dalam terkait dengan natural resources, kita mengerti bagaimana cara mengeksplornya. Lalu kita juga pastinya belajar bagaimana cara memproduksinya. Lalu kita tambah lagi knowledge kita dengan bisnis. Kita buat semua yang kita pikirkan itu dalam satu hitungan atau satu bisnis proposal, di mana nanti akan terlihat visible atau tidak gitu kan. Nah, disitulah sebetulnya kemampuan kita di geologi itu sangat sangat dibutuhkan. Saya dulu sedikit saya punya pengalaman unik. Waktu itu saya KL1, waktu itu di lapangan ya, saya lagi neliti batu. Karena memang saya dari awal passion saya di entrepreneurship. Keluarga saya di juga entrepreneur gitu, tapi orang tua saya meninggal lama sekali 15 tahun yang lalu. Jadi kalau dibilang saya diwariskan gitu sama sekali tidak. Jadi saya membentuk. Di situ saya coach KL1, saya duduk. Saya jujur saya masuk geologi, saya diskusi sama almarhum ayah saya. Kau ambil geologi karena akan mengerti gini-gini. Pada saat itu saya belum paham. Pada saat KL1 saya ketemu dosen almarhum Mas Kusnadi. Di situ saya duduk di batu, di mana teman-teman saya semua lagi neliti batu. Saya duduk di situ, saya buat apa saya ngelakuin ini, saya duduk. Saya nggak mau ngelihat tuh batu. Karena menurut saya ini nggak ada gunanya, saya bilang. Lalu saya ngomong, saya minta, karena waktu itu anaknya Pak Kusnadi, satu angkatan sama saya, Felix. Saya ngomong sama Felix, boleh nggak saya ngomong sama bokap lo, saya bilang. Saya mau ngobrol. Saya duduk di situ, Pak. Kasih tahu saya dong apa gunanya saya ngecek nih batu. Karena menurut saya ini nggak ada gunanya, saya bilang. Saya masih berlawanan gitu kan sama apa yang orang tua saya bilang, saya jalan gitu. Karena dia bilang, saya nggak pernah lupa. Dia bilang, di situ ada jawaban dari apa yang kamu mau. Saya tahu kamu sering cerita sama saya bahwa kamu mau entrepreneurship, bla 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 di bidang natural resources. Di situ jawabannya. Kamu nggak bisa lompatin step itu. Pada saat kamu masuk ke entrepreneurship, kamu nggak punya dasar. Ini sama seperti apa yang ayah saya bilang. Itu nggak punya dasar. Itu will nothing. Akan hancur. Kamu belajarin, dalemin, kamu ngertiin geologi. Nanti pada saatnya akan bermanfaat buat kamu, dia bilang. Jadi kamu ikutin dulu nih. Karena kalau kamu nggak lulus dari sini, boro-boro nggak bisa bikin perusahaan, katanya. Jadi lu lulus dulu sebaik mungkin, kata Pak Kusnadi. Oke. Situ saya paksa, saya lihat tuh barang. Saya berikan tuh batu. Tapi saya ngerti. Oh, sekarang benar. Saya nggak mempelajari itu. Saya nggak akan ngerti gimana cara membaca eksplorasi nikel. Gimana saya nggak akan mengerti gimana saya baca hasil eksplorasi dari teman-teman geoscientist yang diberikan kepada saya untuk meminta investment gitu. Jadi ternyata banyak sekali manfaatnya, dan saya nggak pernah nyesel masuk geologi Trisakti, apalagi dengan dosen-dosennya yang bukan cuman dia ngajar tapi komunikasinya enak gitu. Di situ juga saya bersyukur masuk geologi gitu sih, sedikit sharing. Berarti lebih ke geologi itu sebenarnya lebih ke dasar barangnya kita, apa yang mau kita jual dong, berarti kalau bisa dibilang di hulunya. Nanti mengenai penjualannya itu knowledge yang perlu kita gali lebih lanjut. Ya, jadi saya sedikit jawab ya. Bukan cuman barangnya gitu ya, tapi mindsetnya. Jadi karena memang kita belajar luas yang kita pelajarin dari mulai geotech,
terus kita belajar mineral nih, saya nggak pernah lupa Pak Budi, mineralogi. Terus walaupun saya jelimet dulu belajar ya, tapi ternyata banyak banget manfaatnya. Terus ada lagi petroleum, ada batu bara dan lain-lain. Nah, itu semua yang buat pola pikir kita kebentuk. Pada saat itu sekali lagi kita asas sedikit dengan kemampuan kita di bidang entrepreneur atau tadi yang saya bilang energy economics, itu sangat banget bermanfaat. Karena kita tidak cuma mengerti secara teknikal, tapi kita juga bisa mentranslate itu semua ke dalam satu hitungan bisnis. Jadi itulah yang ujungnya ya mungkin kalau saya bilang kasarnya it's all about profit gitu kan. Tapi ya memang itu gitu. Kita menjalani sesuatu, kita jadi geologis suatu perusahaan, kita ngebor di tengah minyak, tapi supply chain itu panjang. Kita geologis di sini adanya gitu kan. Tapi gimana kita pernah mikir nggak gimana cara kita sampai di rig kita di tengah laut? Gimana cara makanan itu sampai di rig kita di tengah laut? Itu supply chain yang besar. Makanya jadi kita harus dan ujung-ujungnya apa? Profit. Gitu kan, geologis yang bagus dia bisa menentukan, dia bisa mengidentifikasikan di mana letak minyaknya gitu ya, kalau saya bicara di penggunaan minyak, di kedalaman berapa, tepat atau tidak, berapa kandungan, dan ditranslate lagi sama ilmu-ilmu lain dan segala macam, ujungnya profit. Nah, jadi disitulah kita butuh untuk mengasah kemampuan kita gitu. Dan basic geologi itu ya menurut saya basic yang paling bagus untuk Basic kita. science-nya ya. Karena kalau kita bicara bisnis, ya tadi Mas Ade sempat singgung natural resource itu ya salah satu. Ya kita bicara lah Indonesia ini negara komoditas. Jadi gimana kalau kita bicara komoditas energi, siapa yang paling paham? Ya salah satunya adalah geologis. Oke. Berarti dengan Bang Elang, Bang Ade ini sebagai lulusan geologi, ketika berkecimpung di bidang wirausaha energi kembali, itu adalah bagi saya kalau melihat sebagai orang awam yang akan, misalkan saya investornya, berarti saya melihat Bang Elang ini sebagai punya strong personal brandingnya gitu dong, bahwa ini orang kompeten gitu loh. Bang Ade juga orang yang kompeten menjalankan usaha ini. Nah, kalau seperti itu tanggapannya gimana Bang? Bang Ade dulu apa saya nih? Bang Elang boleh deh. Oke. Jadi pasti investor tuh ngelihat personnya. Personnya yang dilihat apa? Salah satunya adalah yang paling penting di entrepreneurship, pada saat kita sekali nipu atau nggak beres gitu ya, itu nggak selalu langsung kesebar. Sama lah industri migas ini kecil, industri energi ini kecil. Pada saat kita ngelakuin sesuatu yang berbau penipuan yang nggak beres gitu ya, kriminal, itu akan berdampak sekali buat kita. Nah, tadi kan ditanya gimana ngelihat kitanya apa enggak. Tapi pada saat kita berpraktek, kita bisa membuat satu tim yang solid, di mana di dalamnya ada saya sebagai inisiatornya, saya sebagai headnya gitu ya, di mana tim tersebut diisi sama geologis, diisi sama orang-orang finance, diisi sama orang legal dan lain. Jadi it's not about satu ilmu gitu ya. Kalau kita bicara entrepreneurship, kita harus bisa combine tadi dari mulai tenaga ahlinya, geologisnya, dari mulai segi legalnya sendiri, terus kita juga harus analisa dari segi financialnya. Nah, siapa yang ngelihat? Kita leadernya, kita yang meramu, yang ngegoreng ini semua. Karena saya punya basic terkait geologi, saya pun juga mendalami terkait dengan bisnis development-nya sendiri atau pengetahuan bisnis sendiri. Saya ngerangkum itu semua ke dalam satu bisnis proposal. Nah, pada saat dia mungkin menanya detail terkait teknis, ya saya geologi saya ngerti. Tapi saya kalau ada yang lebih detail lagi, saya serahkan kepada geologi saya gitu. Jadi ya itu, kita pada saat kita lulus dan kita memiliki pengetahuan di geologi, kita bisa membuat tim. Tapi tetap tadi yang Mas Ade bilang, knowledge terus harus ditambah. Seperti itu. Itu sih kurang lebih semoga menjawab. Mungkin Bang Ade ada yang mau ditambahkan? Cukup, sama jawabannya sudah terwakili semua. Lanjut ke next question, please. Ya, dari yang kita bahas sebenarnya kan mengenai kita yang lulus dengan bekal sebagai punya basic science, natural science ya. Sebenarnya kalau saya melihat geologi sebenarnya natural science, basic science. Kalau orang bilang teknik, sebenarnya saya lebih melihatnya itu sebagai basic science. Dan kita di waktu kuliah di geologi Trisakti itu bahkan kita kasarnya digojlok untuk pegang basic science geologi tadi. Dan juga kita mulai di develop
untuk menyampaikan punya bahasa lain, yaitu bahasa keteknikan, baik dengan PI, perminyakan, atau juga dengan pertambangan. Dan juga kita, seingat saya, punya mata kuliah yang tadi Bang Elang bilang, ekonomi teknik, di mana kita mulai menghitung untuk keekonomisannya. Nah, mengenai hal tersebut, kemudian kalau kita mulai menghitung-hitung ini, semuanya kan all about profit gitu. Tapi bidang energi ini kan tadi sempat disebut high risk, high profit, juga high capital gitu. Terutama high capital gitu. Dari pandangan Bang Ade, Bang Elang, dan juga pengalamannya, itu bagaimana menyikapinya, bagaimana mungkin hint-nya yang bisa dibagikan ke kami. Gitu. Izin ya, Bang Elang nih sampaikan dulu. Betul, memang industri ini high risk, high return. Nah, memang yang saya sampaikan tadi bahwa saya sendiri pun mau gitu ya. Siapa sih saya sampaikan tadi? Saya pengen punya Ferrari gitu. Tujuan saya itu ya misalkan. Atau teman-teman lain punya cita-cita yang lain gitu. Nah, entrepreneurship itu di bidang natural resources itu luar biasa ternyata, bisa mengantarkan kita sampai ke sana. Tadi kita lihat profilnya Adaro, Medco dan sebagainya gitu. Mereka punya keuntungan yang fantastis miliaran dolar ya. Nah, memang ini padat modal gitu. Tapi balik lagi, semua ini kan butuh proses ya. Artinya kita misalkan kita sebagai lulusan geologi, gitu, nggak apa-apa, kita kerja dulu. Kita cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari knowledge sebanyak-banyaknya, cari opportunity yang sebanyak-banyaknya. Seperti Bang Elang juga tadi sempat, bahkan dia sudah keluar dari perusahaan tersebut, bahkan ditarik kembali karena ada peluang yang bisa di-create dari network yang dia punya. Nah ini artinya memang ini sangat penting kita selalu tumbuhkan itu ya. Ini high risk, high return, oke. Kita bisa masuk ke sektor penunjangnya dulu, misalnya. Seperti saya di konsultan. Kemudian misalkan ada lagi yang saya sampaikan, ada yang mungkin jadi suppliernya, ada yang jadi apanya gitu ya. Banyak sektor-sektor penunjangnya gitu. Walaupun kita tidak langsung ke intinya gitu ya. Someday kita akan sampai ke sana gitu. Tapi ini semua requires time and process gitu. Nggak ada yang instan gitu ya. Kayak seperti kalau kita teman-teman lihat akhir-akhir ini fenomena binomo dan Sultan Crazy Rich yang aneh-aneh, ternyata itu scam semuanya, fraud gitu loh. Karena memang di dunia ini sebenarnya nggak ada yang instan gitu. Semuanya itu butuh waktu dan proses, sama seperti natural resources yang ada di bumi kita ini, semuanya juga punya proses yang panjang, butuh tekanan, butuh suhu dan sebagainya. Nggak ada hari ini minyak terbentuk, besok dibuat hari ini, besok bisa ditambang minyak, kan nggak ada. Jadi ini yang filosofi dari geologi ini luar biasa gitu. Harus kita bawa mindset-nya tadi, kemudian kita juga harus combine dengan resiliency atau ketahanan kita, atau agile tadi. Kita harus adaptif, kita harus kolaboratif gitu ya. Kita harus bisa menari gitu di bawah kondisi-kondisi yang sekarang ini serba dinamis gitu. Semua industri itu komoditas, intinya adalah supply and demand. Harga itu tergantung dari supply and demand. Begitu supply-nya banyak, oversupply, demand-nya sedikit, maka harga akan jatuh. Otomatis industri tersebut akan terpukul. Nah, ini yang terjadi di migas gitu ya. Kemarin minyak 2014 turun karena oversupply. Saya pun merasakan gitu, alhamdulillah merasakan kegagalan di situ gitu, bahwa oh iya ternyata saya sebagai entrepreneur gitu ya, oh ternyata nggak bisa kita masuk di dunia, kita nggak mau tahu gitu ya, saya mau bikin aja gitu. Nggak mau tahu lah basic industrinya. Oh itu nggak bisa. Ternyata ini semua connected, ini semua berhubungan. Jadi kita harus alhamdulillah kita sebagai geologis kita bisa memahami peta ini. Gitu. Oh ini industri ini lagi terpuruk. Oke ini berarti nggak usah kita masuk di sana. Oh sekarang industri lagi bagus. Apa nih? Oke infrastruktur lagi banyak program pemerintah. Oh iya ternyata demand batu bara sedang naik. Oh berarti batu bara banyak. Dan industri lainnya begitu. Silakan Bang Ella mungkin mau ditambahkan. Ya betul sekali Mas Ade. Tadi saya sempat bilang ya, Indonesia ini banyak yang bilang segala macam IT lah apa segala macam. Saya percaya Indonesia ini negara komoditas karena memang kita negara berkembang. Jadi apa komoditas yang kita salah satunya kuat adalah oil and gas pastinya, terus juga batu bara, lalu ada sekarang nikel ya dan lain-lain. Nah kita geologis yang punya jiwa entrepreneurship gitu ya. Yaitu kita harus kreatif gitu. Kita memikirkan bagaimana kita bisa entering itu gitu dengan pengetahuan yang kita milikin. Nah, kalau bicara tentang saya dan tim,
Itu nggak ada yang happy aja gitu. Saya bikin usaha ini dari 2017 sama teman-teman. Naik turunnya ada juga. Saya waktu itu entering nikel di tahun 2018. Ya, saya keluar dari El Nusa. Pada saat itu saya masuk ke sana, bagus kita berjalan. Tapi pada saat 2019 akhir, ternyata ekspor ditutup. Kita harus menjual komoditas nikel kita ke smelter, di mana waktu itu belum ada standar acuan untuk harga nikel. Wah, kita habis. Kita nambang kosnya $18, kita jual $21. Udah di include all tax. Jadi kalau dipikir kita rugi. Pada saat itu saya masuk 2020 pandemi, saya punya utang, ini saya cerita ya, 7,8 M, saya nggak pernah lupa. Jadi kalau dibilang itu adalah kita smooth-smooth aja, ya enggak. Nah, gimana caranya kita bangkit? Nah, itulah entrepreneurship. Gimana kita cari peluang. Oh, ternyata pada saat pandemi kita lihat gimana cara kita. Saya sampaikan pada satu bisnis nikel saya bangkrut dan saya ada utang besar menurut saya gitu ya. Gimana caranya bangkrut untuk bisa menutup itu semua? Bukan dengan nipu. Disitulah kreativitas kita muncul, agile mindset kita muncul, pengetahuan geologis kita dipakai. Saya duduk sama teman-teman semua, ini kayak gini. Kita harus ngambil satu decision. Coba brainstorming, apa aja nih? Ada yang bicara ini, ada bicara itu, ada bicara segala macam. Akhirnya kita sepakat, kita masuk ke oil lagi. Lucu kan? Tapi yang kita masukin bukan oil dari hulunya, tapi kita masuknya hilir. Kenapa pada saat itu saya masuknya hilir? Ternyata ada anomali. Nah, itulah mengolah data tersebut. Pengetahuan yang kita milikin itu kalau kita nggak punya basic geologi, kita nggak akan tahu gitu. Akhirnya kita masuk 2020 pada saat itu, kita buat satu perusahaan yang namanya Genco Petrol. Kita memiliki izin niaga umum yang setara dengan Pertamina. Ya, kita juga nggak mau musuhan sama Pertamina, kita rekanan, kita jadi 14 INU yang menjadi rekanan resmi Pertamina untuk mensuplai BBM untuk industri dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ kita bentuk, alhamdulillah yang tadi kitanya rugi, jadinya untung. Nah, kalau kita nggak punya agile mindset dan kita nggak punya pengetahuan di bidang geologi, apalagi geologi ekonomi dan lain-lainnya, udah kita terkapar aja di bawah. Bangkrut saya. Saya punya keluarga, saya punya 3 anak. Ya makan apa kan kasarnya. Ujungnya itu kan salah satunya. Dia harus kreatif. Nah, kreativitas itu, pengertian itu semua dapatnya daripada saat kita belajar di geologi. Kita tahu komoditas apa. Oke, tambang. Saya nggak mampu sekarang untuk invest ke pertambangan. Tapi ada satu komoditas penting yang saya tahu cost-nya itu 60% sampai 80% di dunia pertambangan. Apa? Adalah fuel. Gimana caranya fuel? Kita bikin bisnis proposal. Kita bikin bisnis plan-nya. Alhamdulillah berjalan. Kita cari investornya bersama. Alhamdulillah dapat. Yang berjalan sampai sekarang baik. Jadi ya entrepreneurship itu it's not an easy thing. Tapi kalau kita punya tadi persistence, kita juga knowledge-nya kita kembangkan terus juga kemampuan dasar kita mengerti terkait, karena memang saya mau berbisnis dari dulu, saya punya cita-cita di natural resources, yang paling pas adalah geologi. Kalau saya mau bisnis IT, saya masuknya IT. Ya, karena memang saya punya cita-cita seperti itu. Jadi memang saya masuknya ke geologi, dan saya milih Trisakti karena memang saya tahu saya waktu itu punya kondisi saya nggak bisa keluar, saya harus di Jakarta. Nah, saya rasa geologi yang paling bagus di Jakarta ya adalah Trisakti. Makanya saya masuk, apalagi sekarang akreditasinya A. Gitu. Jadi ya di sinilah saya. Ya, thanks to Trisakti Geologi. Gitu sih dari saya. Banyak juga Bang, saya mau terima kasih juga ke Geologi Trisakti karena kalau dari saya pribadi tuh mengajarkan basicnya itu sampai saya bisa berenang kemana-mana kasarnya. Dari yang saya basicnya itu sebenarnya migas, tiba-tiba saya harus berenang ke mineral, juga dibekali dengan ilmu keekonomisan, di ekonomi teknik, sampai sekarang saya di pekerjaan saya yang sekarang justru keteknikannya itu justru sedikit gitu loh. Hanya meng-QC data, melihat data, banyaknya saya harus penjualannya. Tapi itu semua saya dapat dari pada akhirnya pasti gitu. Pada akhirnya kita nggak bisa cuma mengandalkan satu ilmu ya, multidisiplin. Untuk kita bertumbuh ini pasti butuh multidisiplin, dan itu kita harus terus asah knowledge kita tadi. Kaso tadi harus kita terus. Betul. Tapi mindset itu kebentuknya pasti dari geologi. Iya. Karena memang kita
various banget nih kalau dilihat di geologi kita semuanya gitu kan. Saya juga mau cerita sedikit. Ducking siapa yang bikin? Kalau kita makan ducking, itu siapa yang bikin? Tahu nggak? Dia geologis, almarhum Hoho namanya. Dulu dia di FICO. Dulu dia muter. Saya lucu, saya mau cerita aja ya, karena memang entrepreneurship itu sebenarnya kaitannya erat banget sama geologis. Banyak geologis ini sekarang yang jadi punya perusahaan besar gitu, karena memang itu tadi mindsetnya dia punya persistence yang bagus, dia punya knowledge yang bagus. Maksudnya sekarang bener-bener udah shifting banget gitu kan, kita di natural resources, nah sekarang ducking, kita makan bebek tuh, nah di mana kan ada tuh. Itu yang bikin geologis. Pada saat dia di FICO, dia muter, dia nawar-nawarin, saya punya istri saya jualan. Ya itulah saya bilang, jiwa entrepreneurship itu kebentuk, ya kita jangan malu. Ya memang seperti itu. Dia nawarin, saya diceritain. Istri saya suka buat nih dimsum. Dia tawarin ke teman-teman waktu itu yang kerja di FICO tahun 90-an. Akhirnya pas ditanya, kenapa kamu keluar, pada geologis? Saya mau kayak Mr. Havington, namanya yang punya FICO. Saya mau kayak Mr. Havington, saya mau berusaha. Usaha apa? Di bidang geologis? Enggak. Di bidang restoran. Kuliner. Tapi dari situ, karena memang dia passionnya dia bikin lagi oil and gas services company. Akhirnya juga jalan. Gitu. Jadi ya intinya jiwa entrepreneurship ini harus ada di kita gitu. Dan kita juga nggak boleh mengkotakkan kita, oh saya maunya ini, saya maunya ini, saya mau gini, saya punya idealisme gini. As long as itu halal, bisa menghasilkan, ya disitulah mungkin jalan utamanya masuk. Ujungnya kita kayak Pak Hoho gitu ya, dia bikin lagi oil and gas service company dan sekarang berjalan juga bagus, almarhum itu. Jadi awalnya dari ducking sudah dapat duit, jadi kita tahu dari mana. Makanya harus kreatif dan kita harus punya mindset yang agile gitu sih. Tadi sempat disinggung juga sama Bang Elang mengenai pengolahan data untuk melihat opportunity yang juga disebut oleh Bang Ade. Apa skill-skill lain yang kita butuhin sebenarnya Bang ketika kita mau berwirausaha di bidang energi? Apakah contohnya ya sekarang yang cukup sederhana, misal data visualization, atau banyak lagi yang lagi ngetren itu kan sebenarnya data analysis. Menurut tanggapan abang-abang ini gimana? Ada atau saya? Bang Ade dulu deh gantian. Ya, sebetulnya kita ini kenapa penting data analis hari ini ya? Mungkin kita nggak bicara ini sekitar 20 tahun yang lalu ya. Karena sekarang ini media informasi banyak dan semuanya open source, sehingga berita itu sulit untuk istilahnya bisa dipercaya. Kalau dulu kantor berita hanya beberapa, tidak ada sosmed, tidak ada platform-platform lainnya gitu ya. Nah kalau sekarang ini kita dibanjiri oleh informasi, dibanjiri pula oleh data. Nah inilah makanya perlu akhirnya data analis itu penting gitu ya. Itu adalah salah satu skill ya, data analisis gitu. Teman-teman bisa belajar gitu lewat kursus online, ataupun mungkin ada yang mau ngambil jurusan data analisis juga, saya rasa udah ada ya sekarang S1-nya atau S2-nya gitu ya. Ini penting, karena dalam memutuskan suatu kebijakan atau arah, misalkan arah perusahaan ya, aksi korporasi gitu ya, mereka harus baca itu. Kita harus ngapain nih ke depan? Atau ada evaluasi terhadap kinerja perusahaannya, apa? Kita harus bisa baca dong, oh mana yang salah, mana yang betul, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dikuatkan, mana yang harus prioritaskan, seperti itu. Jadi data analisis ini skills yang penting gitu di masa sekarang dan di masa yang depan gitu. Nah ini juga yang saya bilang tadi, knowledge itu kita nggak boleh berhenti belajar. Geologi fundamentalnya, dasarnya, mindsetnya itu yang kita pakai. Tapi bukan berarti kita hanya stop sampai di sana. Udah saya cuma tahu ini batu, kayak Bang Elang tadi cerita ya. Saya cuma mau tahu ini batu, kandungannya ini gitu ya. Terus petrografinya seperti ini, selesai. Nggak bisa begitu. Justru Bang Elang dari dia kuliah, dia udah berpikir nih ke depannya. Saya ngapain gitu. Itu sebenarnya harus sebagai geologis, sebenarnya itu yang harus kita renungkan dulu. Saya ngapain sih di sini? Saya melaksanakan itu gunanya apa? Dan dalam segala aspek kehidupan, sebenarnya itulah yang harusnya ada gitu. Saya ngapain gitu? Ini saya berbuat ini buat apa? Kalau kita tahu kita mau kemana, tujuannya apa, sehingga kita tahu, oke, yang saya lakukan ini ternyata bermanfaat, dan kita jadi semangat gitu. Oke, memang saya harus melalui ini dulu. Nah, seperti itu mungkin. Bang Elang, silakan. Ya, thank you. Saya sedikit aja. Industri 4.0 sekarang. Nanti ada industri 5.0.
Nah, sebetulnya data-data itu semua, kalau kita bicara khusus data-data natural resources, dari mana datanya? Robot yang bisa metain, misalnya. Robot yang terjun ke sungai metain, yang mungkin bisa nantinya, tapi sekarang nggak. Siapa yang bisa analisa Mas Agus Guntoro, misalnya, atau seagus Pak Budi Wijaya? Siapa yang bisa menganalisa? Ya mungkin nanti ada robot, tapi sekarang belum ada. Nah, tetap dapat datanya itu dari geologis. Siapa yang bisa menganalisa data? Siapa yang bisa menyajikan data? Kalau menyajikan data ada software bantuannya. Tapi think tank-nya siapa? Think tank-nya manusia. Jadi makanya saya bilang geologis itu nggak akan tergantikan sama robot ya atau apapun ya. Tapi sekarang belum bisa tergantikan. Robot kita kasih data sekarang udah mulai ada. Google invest di perusahaan minyak. Kenapa Google invest di perusahaan minyak? Karena data. Kita masukin data seismik, dia dibelajarin tuh robot IoT ya, Internet of Things, dibelajarin dia bisa lihat di mana basinnya tanpa ini segala macamnya. Nah, bisa, tapi tetap yang mengolah data di awalnya itu adalah kita. Kita nih para geologis yang bisa terjun ke sungai, mengukur strike deep dan lain-lain. Jadi data itu penting. Makanya kalau kita bicara data, mengolah data dan memahami data di energy resources, siapa yang bisa memahami itu adalah para geologis. Siapa yang bisa mentranslate data-data tersebut dalam satu bisnis? Orang-orang yang memiliki pengetahuan juga di bidang geologis. Nanti saya kapan cerita gimana caranya kita bisa mengakuisisi 10 megawatt, ya, 10 megawatt, 1 megawatt PLTA itu setara 2 juta US dollar dengan uang cuma 2 miliar. 10 juta megawatt itu berarti 10 megawatt itu berarti kalau lebih 20 juta USD. 20 juta USD kalau kita lihat sekarang berarti berapa tuh? Udah ratusan miliar ya. Tapi kita bisa mengakuisisi itu semua dengan cuma modal 2 miliar. Gimana caranya? Caranya adalah financial engineering. Gimana cara financial engineering kita mengerti? Sekarang bukan engineering geologi lagi, ada namanya financial engineering. Jadi kita harus paham juga gimana equity-nya, gimana caranya ininya, gimana cara kita mendapatkan loan dari banknya. Nanti next kalau kita mau cerita tentang detail terkait dengan financial analysis, saya bisa sampaikan kalau memang next ada sharing session lagi. Gimana kita bisa memanipulasi, bukan memanipulasi, konotasinya negatif. Tapi kita gimana cara memanfaatkan capital yang kita punya untuk betul-betul mendapatkan sesuatu yang benar-benar berhasil, yang sometimes nggak ada di otak. Gimana caranya? Jawabannya adalah financial engineering. Gimana cara kita financial engineering? Kita harus mengerti data-data secara detail, lalu kita harus punya keilmuan, dan pastinya kita kerjasama juga dengan ilmu-ilmu lain. Salah satunya juga dengan perbankan. Nanti ada tuh exit strateginya. Kelihatannya nggak mungkin kan? Tapi nyata dengan, kalau mungkin teman-teman tahu, IPO. Salah satu exit strategi company-company besar pada saat dia menaikkan asetnya adalah IPO. Pada saat kita IPO, misal ya, kita punya 1%, 100% saham. Kita IPO 24% aja, 25% itu udah menutupi modal kita untuk 10 megawatt. Nanti gimana detailnya saya bisa share. Kalau memang nanti next ada sharing session tentang financial analysis. Mas Ade paling jago tuh. Dia di UK dulu belajar itu. Ya tapi itu ini bangla. basic dari situ. Partner-partner saya, satu dia di Tulsa, dia S2. Basicnya petroleum, S2-nya dia finance. Terus satu lagi partner saya, dia memang finance, S2-nya juga finance di US. Itu orang, saya justru ngelihat dia gila. Ternyata luas gitu. Jadi kita memang nggak boleh gini kacamatanya. Pada saat mereka nggak bisa menganalisa data-data. Saya yang bisa. Jadi saya yang memprovide, kita duduk bareng brainstorming, kita bikin financial analysis sampai keluar satu keputusan bisnis yang sesuai. Nah ini di sini saya lihat juga ada nih tim saya Mas Doni. Ini nariknya anak-anak geologi semua di Genko nih. Ada Mas Doni, Mas Teja. Ya karena memang udah terbukti lah. Saya juga pernah kerja sama di sini, ada Mas Digo ya. Ade pun saya masih kerja sama sampai sekarang. Ya itulah ikatan alumni itu bermanfaat. Kalau ada 2005 ada Bang Hafiz, 2000 itu ada Bang Ruli. Itu mereka geologis yang saya pernah kerja sama untuk mengakses wilayah-wilayah yang kita sedang akses gitu, yang kita mau invest. Ujungnya siapa ya teman-teman? Trisakti lagi. Gitu kan? Kita berarti bikin ini Bang, ekosistem keekonomian sendiri dong dari ikatan alumni itu. Sangat. Saya bisa bilang sangat.
Saya trust orang-orang yang saya pernah ketemu gitu, dan saya ya mungkin banyak yang lebih hebat ya, tapi saya ketemu, saya kenal, saya cocok kerjanya, dan itu ya anak-anak Trisakti gitu. Misalnya saya bilang tadi di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu ada satu fraksi yang kalau dia ngomong A semua ikut, itu pasti Trisakti gitu. Jadi ya dengan bangga kita, orang mungkin bangga, sorry ya mungkin ada universitas lain, tapi kita di saya anak Trisakti, terutama anak-anak mudanya ya, kita banyak yang jadi di luar, dan pemikiran-pemikiran anak Trisakti itu agile gitu. Oke, saya sedikit cerita mengenai tadi ada sempat disinggung robot, tapi nggak akan menggantikan geologis. Jadi saya maaf Pak Budi, ini saya sempat ngomong ini di luar. Jadi ada mesin sekarang itu kalau kita naruh sayatan itu langsung ke-scan semuanya mineralnya keluar, tapi saya langsung reject pendapat kayak gitu. Nggak bisa, pemahaman mineralogi itu digantikan oleh geologi sendiri. Oke, terima kasih untuk Bang Ade dan Bang Elang atas waktunya sebagai pembicara hari ini. Sebagai simplifikasi yang bisa saya tangkap, bagaimana kita yang punya basic geoscience, kita itu bila ingin menjadi entrepreneur itu tetap keep learning, juga melihat opportunity melalui networking tadi, lalu kita harus agile, tahan banting persistensi kita, juga tetap pegang basic geology yang mana juga kita pernah dapat di Universitas Trisakti. Sekian dari saya, Ivan Ibrahim, sebagai panelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Debbie. Baik, terima kasih Bang Ade, Bang Ivan, dan Erlangga untuk sharing session-nya. Banyak sekali informasi yang telah kami dapatkan, terlebih untuk kami mahasiswa yang saat ini sedang menjalani perkuliahan di Teknik Geologi. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi games berupa kuis di sini. Jadi akan ada 3 pertanyaan yang diajukan untuk teman-teman semua. Untuk teknisnya, setelah pertanyaan diberikan, diharapkan untuk mengaktifkan fitur raise hand, kemudian memperkenalkan diri dan menjawab pertanyaan. Langsung dimulai saja. Oke. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan akreditasi dari Teknik Geologi Universitas Trisakti. Pertanyaannya gampang ya, karena tadi sudah beberapa kali disebutkan. Bagi teman-teman, dipersilakan untuk menjawab. Ada jawaban dari Bang Rana Manggala. Oke, benar Bang, jawabannya akreditasi Teknik Geologi Universitas Trisakti A. Aduh, mohon maaf ya Nurholis, kamu telat ini. Jadi pemenangnya itu Bang Rana. Dibikin pemenangnya Mbak. Ya. Nurholis juga masukin pemenangnya. Nanti sponsor dari kita, Genko. Oke. Untuk pertanyaan kedua, di mana lokasi dari Universitas Trisakti? Apa sih pertanyaan? Sampah. Ini ada Nurholis lagi yang jawab dan Jakarta Pusat. Kayaknya kurang tepat deh. Ada jawaban dari Desa Pratama. Iya, benar, di Grogol, Jakarta Barat. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan peminatan yang ada di Teknik Geologi Universitas Trisakti. Oh, ada 2 jawaban. Dari Habibi. Oke, selamat Habibi, kamu mendapatkan hadiah ya. Nanti boleh dihubungin. Tadi Nurholis sudah menang ya, jadi nggak usah ikutan lagi ya. Tapi jawabannya benar kok. Oke. Tadi kan kita ada
lomba juga berupa foto video filter. Dan di sini mungkin sudah ada pemenangnya ya. Oke, tadi Bang Wildan gimana Bang? Ini pemenangnya siapa ya untuk video filter? Habibi bisa dinyalain kameranya, Habibi. Habibi lagi nih. Kemarin juga autopilot Habibi. Coba Habibi bisa dinyalain lagi kameranya. Nah, sebentar. Nah, ini ya Habibi ya. Selamat ya. Aktif terus nih Habibi dari biasanya dari sebelum-sebelumnya kita kalau bikin event. Makasih banyak Habibi. Habibi bawa teman-temannya nggak? Sudah ngangkat juga. Oke, nggak apa-apa. Sip, makasih. Habibi, selamat ya. Selamat Iya, ya Habibi. Oke, ini sepertinya Bang Elang mau kasih pertanyaan juga nih buat teman-teman. Silahkan Bang Elang. Oke, saya satu pertanyaan ya. Ya Bang. Ada yang bisa jawab nggak? Apa sih agile mindset? Itu aja satu. Apa itu definisi dari agile mindset? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar nih. Benar semua. Tapi yang berani yang dapat hadiah gitu. Oke, mungkin bisa dijawab dari adik-adik SMA yang tadi sudah disampaikan sama Bang Elang. Silahkan dijawab. Sorry, sebelumnya hadiahnya baju dari Genco Petrol ya. Nanti saya kirim. Yo, ada siapa nih? Ada Undang Faiz, ada Sopi Nuryani, Mas Nurholis, Habibi. Ayo, silakan. Baju lo baju. Iya, kapan lagi ya Bang dapat baju dari Bang Tuh, Erlangga? Nurholis. Ada yang jawab tuh, Bang. Coba di itu aja nyalain aja mikrofonnya biar bisa diskusi bareng. Nurholis, silakan. Nurholis bisa di unmute. Saya ganti deh pertanyaannya ya. Apa itu geologi? Nah, itu aja. Siapa yang jawab, tolong raise hand. Kalau bisa nyalain video, kita ngobrol. Jawabnya ngobrol. Ya, silakan. Dari geologi. Gampang, geologi. Tadi udah sering disebut berapa kali tuh? Nah, ada yang raise hand. Silakan Mas Habibi. Nah, nyalain ini nih, kamera Mas Habibi. Kamera. Izin jawab ya, setahu saya geologi, kebetulan saya juga ikut peserta OSN tahun ini yang tingkat kabupaten. Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, baik tentang bentuk, sifat, ciri-ciri, dan sejarah bumi. Dan untuk para geologi tersebut, kita mempelajari bagaimana untuk sumber daya alamnya, tentang bencana dan mitigasinya. Itu yang saya tahu. Wah, ini kalau ada 1000 nih. Benar jawabannya. Thank you Mas Habibi, di atas 100 nih jawabannya. Nanti ini ya Mbak, tolong info alamatnya segala macam nanti bisa kita kirim dari sini untuk hadiahnya. Thank you Mas Habibi. Mas Habibi sebelumnya dari mana Mas Habibi? SMA Negeri 1 Kota Purwokerto, Kak. Wah, mantep ya, Purwokerto. Wah, ini mendoan dong. Nih. Iya, mendoan. Ajak teman-temannya Mas Habibi masuk geologi. Tadi kan udah dikasih hint-nya tuh. Iya, Kak, siap. Oke. Thank you Mas Habibi. Oke, selamat ya buat para pemenang kuis. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Untuk teman-teman yang mau buat snapgram, boleh dibuat dan jangan lupa tag IG TGU Sakti, nanti akan diberikan hadiah menarik juga.
Oh ya, kemarin sempat ada lomba juga nih buat teman-teman yang bisa tag 5 temannya. Nanti boleh dihubungin atau share linknya, share buktinya, dan bisa dikirimkan ke Bang Wildan. Oke, siap. Untuk teman-teman yang ikut acara pagi ini, jangan lupa untuk tag TGU Sakti ya. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara, sebelumnya terima kasih untuk ketiga narasumber yang hebat ini yang sudah berpengalaman, yang sudah memberikan banyak informasi kepada kami. Juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan hari ini, serta teman-teman dan adik-adik SMA semua. Semoga acara pagi ini memberikan manfaat serta informasi yang banyak juga kepada kita. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bang Elang, Bang Ade. Terima kasih, Bang Ivan. Pak Budi. Waduh, selamat semua, sukses ya, sukses luar biasa. Sehat-sehat. Harus banyak belajar nih sama Elang, sama Ade, semua belajar nih. Siap. Aduh, belajarnya dari Pak Budi. Aduh, kan murid itu kan sekarang murid lebih pintar dari gurunya, belajar dulu sekarang sama muridnya. Siap, Kan ada pepatah ya Ivan ya. Basicnya dari Pak Budi. Kan murid itu kan harus lebih pintar dari gurunya. Jadi ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan ya. Jangan sampai berlari. Oke. Terima kasih Pak Budi, Pak Fiat. Ya, luar biasa. Selamat sukses ya Elang, semuanya. Mas Sukses. Ade, Ivan, dan semuanya. sangat ini pengalaman ekonominya sangat